Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang masih menonton video saya masih tetap diberi kesehatan, keselamatan, serta kelancaran rezeki. Baik Pak, jumpa lagi sama saya di channel Ade Bulanglang. Kali ini saya Pak mau sedikit membagi pengalaman ataupun membagi ilmu lah sedikit tentang ini masalah bercocok tanam. Ini di sekitar saya ini itu semuanya Pak lahan tanaman ubi yang alhamdulillah. Yang di belakang saya itu lahan saya ya cuma sedikit, ya cukup untuk tanam saja Pak ya. Hasilnya ya juga bisa kita jual nanti tambah-tambahan. Oke Pak, di sini saya mau berbagi ilmu ataupun tips ataupun pengalaman tentang apa yang saya lakukan tentang ini Pak, cara menanam ubi kayu. Nah ini Pak, ubi kayu. Bagaimana ubi kayu itu bisa dimana ubi kayu itu bisa menghasilkan buah yang besar, buah yang banyak, bukan besar ya Pak ya, yang banyak. Bisa sekeliling ini mempunyai akar. Kalau masalah umbinya menjadi sebuah ubi itu tergantung itu perawatan ataupun keadaan tanah ataupun pupuk yang pemupukan ubi itu yang dilakukan. Kalau di kampung saya sini Pak, biasanya ubi itu ditanam kebanyakan bukan untuk dikonsumsi, melainkan dijual ke kilang ubi untuk dijadikan tepung tapioka ataupun campuran pakan ternak Pak. Jadi ubi di sini paling minimal itu umur 6 bulan 7 bulan itu baru dicabut. Untuk paling lamanya ya setahun lebih begitu Pak. Biasanya yang ditanam sini ubi jenis ubi ini, ubi randu atau ubi biasa kalau kita bilang di sini, ataupun ubi Malaysia Pak ya. Oke Pak, kita akan bagi juga caranya, bagaimana cara yang sudah pernah saya lakukan Pak ya untuk menghasilkan buah ubi yang banyak. Begini tutorialnya Pak. Pertama kali batang ubi itu saya begini, ini Pak ya, saya ratakan. Nah gini. Dan saya pernah melihat di suatu channel YouTube itu untuk perangsang akar bisa dari bawang merah. Nah, jadi di sini saya praktekkan untuk menanam ubi. Bawang merah saya blender lalu saya jadikan perangsang akar untuk menanam ubi. Dan sudah saya buktikan Pak, alhamdulillah buahnya itu ya akarnya itu banyak Pak. Masalah ubinya itu akarnya itu menjadi umbi itu tergantung pemupukan dan tergantung kondisi tanah Pak. Kalau kondisi tanahnya terlalu keras juga ubi juga tidak mempan juga Pak untuk akarnya itu menjadikan suatu umbi. Nah jadi caranya begini Pak. Jadi ini batang ubi ini yang sudah saya beginikan ini. Nah ini saya celupkan ke larutan ini Pak, blenderan bawang merah nih Pak ya. Ini bawang merahnya. Nah, Pak, tidak apa ini Pak. Iya, ini blenderan bawang merahnya. Nah, jadi batang ubi ini saya celupkan begini. Nah, begini.
Nah, begini Pak, mungkin kalau ini karena tutorialnya Pak, ini cuma satu batang, makanya tempatnya seperti ini. Praktekkan bawang merah ini untuk mencangkok suatu pohon, yaitu pohon jambu madu. Jadi saya cangkok dengan cara cangkok seperti ini Pak. Nah ini batangnya. Nah batangnya sudah saya seperti ini, seumpamanya ini batang jambu yang masih di pohon. Nah ini saya cangkok seperti ini, saya sayat, lalu saya oleskan bawang merah yang sudah saya blender, oleskan begini. Nah oleskan begini, lalu saya bungkus seperti kita mencangkok pohon biasa ya. Saya bungkus dengan tanah yang bagus lah menurut kita untuk mencangkok. Saya bungkus, ikat dengan plastik, sudah diamkan di pohon itu. Waktu itu saya mencangkok itu kurang lebih lamanya setengah bulan. Itu akar sudah banyak Pak, banyak sekali. Nah, dari situ saya percaya bawang merah itu dapat menumbuhkan akar, perangsang pertumbuhan akar. Terus saya coba lagi Pak untuk cara stek jambu dan stek bunga Pak. Sama Pak, seperti ubi tadi saya praktekkan seperti ini. Nah, ini seumpamanya ini batang jambu ataupun batang bunga yang bisa di stek Pak ya. Nah, jadi saya potong. Jadi ini saya apakan Pak, kulitnya ini saya kupas rata seperti ini. Lalu saya oleskan bawang merah Pak, bawang merah yang sudah saya blender, saya oleskan begini. Lalu saya diamkan sekitar 5 menit. Lalu saya tes, saya tanam, masukkan ke media tanam, tanam dengan tanah ya, tentunya dengan tanah masukkan. Lalu sini saya bungkus dengan plastik, mungkin plastik 1 kiloan atau plastik berapa yang bisa menutup batang yang di atas ini. Nah, lalu tempatkan di tempat yang tidak tersentuh manusia ataupun ayam ataupun apa Pak ya. Ditempatkan tempat yang sejuk juga, jangan terlalu terkena terik matahari, nanti kering dan kekurangan cairan. Bisa juga tidak ditutup, tapi harus rajin menyiram Pak, menyiram media tanahnya itu agar dia cepat tumbuh. Di sini saya tidak sering-sering menyiram, mungkin hanya 1 hari mungkin 1 kali, itu pun sedikit saja Pak, sedikit saja, karena dia mendapatkan cairan dari embun yang berada, penguapan yang ada di kerobong plastik tadi Pak. Nah, dia mendapatkan makanan dari situ, makanya bisa tumbuh. Dan alhamdulillah juga berhasil dan tumbuh. Nah, nanti saya perlihatkan Pak jambunya yang saya cangkok dan jambu yang saya stek. Dengan itu Pak ya. Dan saya nanti juga perlihatkan foto saya waktu saya panen ubi kemarin yang saya praktekkan dengan bawang merah. Jadi mungkin itu saja Pak yang dapat saya bagi-bagi ya, mudah-mudahan bisa menjadi masukan ataupun cara menanam ya. Kalau yang mungkin ada tanah hobinya mungkin Pak tanam ubi ya kan, kalau biasanya kan ada tanah tapi tidak sempat untuk mengerjainya kan, untuk mengelolanya, ya bisa ditanam ubi mungkin kan, tunggu sampai setengah tahun panen begitu. Nah, mungkin ya bisa dipraktekkan dengan cara saya tadi Pak ya, mudah-mudahan berhasil. Kalau saya sih sudah
dan berhasil. Dan untuk yang untuk stek jambu juga nanti tetap kita perlihatkan. Saat ini kalau mau apa Pak, mau membuat apa ya ini namanya, konten mau memancing, lagi musim hujan, lagi musim penghujan, jadi lahan spot-spot mancing kita itu semua sudah tertutup air, sudah terbanjirin air, ikan pun sudah menyebar entah kemana-mana. Nah, terus mau berburu, mau menembak, senapan kita juga belum, unit kita belum siap, sampai sekarang masih ngacak. Saya mau beli peluru, mau beli mimis yang lain juga. Jarak rumah saya ke kota jauh Pak, jauh sekali. Saya harus melewati perkebunan, jalan kok musim hujan begini susah untuk lewat Pak. Ya, mohon maklum ya kawan-kawan, juga kita pasti mancing, kita pasti. Nah ini Pak, hasil dari jambu madu saya yang saya stek 2 tahun yang lewat. Ini saya tanam di ember-ember besar ya. Nah ini dia, ini saya stek 2 tahun yang lewat dengan menggunakan perangsang akar itu dari bawang merah yang saya blender. Hasilnya tumbuh nih, dan ini baru saja berbuah Pak. Dan ini sedang masa tunas baru, musim penghujan. Nah, kebetulan belum saya pestisida, jadi seperti ini keadaannya. Nah, dan ini pohon jambu madu yang saya cangkok Pak, sekitar 1 tahun yang lewat. Ini saya tanam di media pot juga, ember besar. Ini Pak ya, saya tanam di ember besar. Ini pun baru sekali berbuah dan belum banyak buahnya, baru sekitar berapa tangkai saja buahnya. Ini baru selesai berbuah dan masih masa tunas, tumbuh tunas yang baru. Nah, yang sebelahnya tadi yang cangkokan 3 tahun yang lewat ini Pak, yang saya bilang tadi Pak ya. Oke, kita lanjut Pak. Nah, terus ini Pak, ini kelengkeng yang hasil stek pucuk saya juga Pak, dengan perangsang akar bawang merah juga, stek pucuk buah kelengkeng, pohon kelengkeng 4 tahun yang lewat ya. Sekarang lagi berbuah tapi tidak banyak. Ini buahnya. Jadi ini bunga kelengkengnya Pak, itu buahnya. Oh, ini ya sudah lumayan Pak, ini pun masa tunas baru juga tapi masih berbuah. Buahnya tidak putus Pak, tidak kedal musim. Intinya kalau kita stek pucuk Pak, kita ambil pucuk dari pohon-pohon tua, pohon yang memang sudah produksi, pohon yang sudah berbuah dan umur pohon sudah tua. Dan kalau bisa batang pun batang tua, jadi langsung berbuah. Oke, mungkin itu saja Pak yang dapat saya berikan informasi.